Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Hari ngaji itu mengasih makan ruh ya. Makanannya ruh itu ngaji. Ngaji ke sing fokus. Seluruh kegiatan mendakabe di situ supaya merasakan manjinge panganan mau bagi ruh mau. Sambil belajar muraqabah, sambil menganalisa ilmu sing mancing, baru nanti akan mengerti akan nurnya Allah yang menerangi hati. Itu langsung dimengerti. Ketika kita mengerti, di saat kita mengerti, itulah mengerti, itulah nurnya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Ini usia kaifa yatasawaru ahjabahu sudah rampung. Artinya tidak ketemu di akal jikalau Allah itu terkijab oleh sesuatu selain daripada Allah. Intinya sesuatu itu yang menciptakan Allah, termasuk kita, maka tidak ada hijab bagi Allah. Allah itu nyata betul-betul dohir maha dohir. Artinya dohir maha dohir itu paling dekatnya, karena sangat dekatnya maka tidak mampu dipandang dengan pandangan mata. Ghaib maha ghaib, karena Allah itu maha halus, maha latif. Terbatasnya pandangan kita juga. Tidak diizini untuk melihat dirinya bagi Allah. Nah, sekarang kita mulai menginjak tentang adabnya perilaku seorang salik. Paham salik ya? Salik itu orang yang menuntut, belajar, meningkatkan keimanan khusus pada Allah, itu disebut salikin. Atau orang suluk, orang Jawa bilang orang suluk, menuju meningkat begitu. Begini biasanya orang-orang yang sudah suluk itu. Dan ini ada peringatan dari saran dari Kiai Syekh Ibnu Athaillah. Adabnya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tolabuka minhu, tolabuka permohonanmu kepada Allah, minhu dari Allah, itu idhamul lahu, idhamul lahu. Ya lagi tolabuka permohonan kita kepada Allah, minhu dari Allah, itu idhamu salah cipta, lahu bagi Allah. Coba bayangkan, memohon kepada Allah, merengek-rengek, meminta-minta, entah itu rezeki, berhubungan dengan dunia akhirat, dengan akhirat, itu salah cipta. Hanya menganalisa daripada hadis Quran tidak semudah itu. Ud'uni istajib lakum, doa itu doa seperti apa? Yang istajib lakum, yang Allah ijabah itu seperti apa? Sedangkan di sini Kiai Musannif mengatakan tolabuka minhu, permohonanmu minhu dari Allah, itu idhamu lahu, salah cipta, lahu bagi Allah.
wa talabuka, dan permohonanmu lahu bagi Allah, aibati minka, itu menjadikan samar, waibati minka, terus ndap-ndapin jali Gusti Allah, njalu panjang rezekine, tambah rezekine tambah enak. Kuwi njaluke mongkono. Memohonnya demikian kepada Allah. Sampai kadang-kadang dengan melakukan pemaksaan dengan puasa supaya dijabahi, dicegah nafsunya, tapi tujuannya hal yang demikian. Ternyata memohon yang cara demikian begitu pada Allah itu salah cipta, salah duga, salah jalan. Terus watola bukalahu waibati minka, permohonanmu kepada Allah, permintaanmu kepada Allah, waibatu minka, itu menunjukkan bahwa kau itu samar, hanya samar, tidak yakin kepada Allah, anhu dari Allah. Tambah parah lagi, watola buka li ghairihi li qillati hayaika, permohonanmu meminta-minta li ghairihi, selain daripada Allah, kan, bersandar kepada makhluk, tergantungan kepada bos, pada orang lain. Itu likillati hayaika, karena sedikit hayaika, rasa malumu, minhu dari Allah. Makanya kudu dipakai ilmu gue. Ilmu itu harus dipakai. Meminta-minta kepada selain Allah itu menunjukkan bahwa orang itu sedikit rasa malu nih maring Allah Ta'ala. Tapi kalau dipakai cara dengan ilmu, misalnya, bahwa kita meminta kepada selain Allah dengan tujuan sesuatu, ya, dengan bila hasanat itu untuk kebaikan, merapatkan, menguatkan tali silaturahim, bisa. Awalnya tidak saling mengenal, supaya cara mengenal kita pakai cara demikian, saling bergantian, tidak apa-apa. Nah, itu. Tapi dipakai ilmu, harus dengan ilmu begitu. Tidak melulu kita meminta begitu. Aduh, butuh apa ini? Wah, mau minjem sama Mufin nih bapaknya. Kayaknya kurang nih kebutuhan ini. Nah, itu namanya melulu begitu. Tetapi dibolehkan juga asal kita mengerti. Dapat tidak dapat Allah yang menentukan. Terus waqala buka min ghairihi, permohonanmu, permintaanmu min ghairihi, dari selain Allah, liwujudi ba'iduka anhu, karena wujudnya jauhnya kamu dari Allah. Jelas sudah. Jadi wa talabuka min ghairihi, karena diwujudi ba'iduka anhu, menunjukkan jauhnya kamu dari Allah. Ini urusan hati, bukan urusan lisan, tingkah. Artinya apa yang ada di dalam hati ini itu yang menentukan, begitu. Kita berbicara hakikat ini berbicara ilmu tasawuf, ilmu hakikat.
sudah jauh di luar syariat. Tadi dikatakan kita jauh dari Allah jika kita tolabnya, memohonnya kepada makhluk tanpa dasar sesuatu, begitu. Kayak dipakai ilmu. Apa kita mau minta sumbangan, mau membangun sesuatu tidak mampu dipikul sendiri, akhirnya di gotong royong, tapi ada sesuatu tujuan, dibikin ikatan, berarti punya tujuan yang baik, begitu. Tidak melulu keinginan nafsunya, udah titik begitu. Jadi tolabuka minhu ithamulahu, permohonan kamu, kita, permintaan kita, minhu dari Allah. Padahal kita mohon kepada Allah, itu ithamulahu, salah cipta. Artinya begini, bagi orang-orang salikin, suluk yang meningkatkan keimanan kepada Allah, hati-hati di dalam cara ibadah, memohon kepada Allah. Karena jelas, memohon rezeki kepada Allah berarti kita tidak yakin kita direzeki oleh Allah. Padahal wa may yattaqillaha, terus wa may yaj'al lahu makhrajan. Bagaimana suratan At-Thalaq itu? Disinggung, bacakan Quran ini gini langka. Di sini nggak ada, mengambil dari Tarjikai Misbah di sini menjelaskan dari ayat Al-Qur'annya untuk Bapak yang mengartikan sendiri. Nah ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau saya surat At-Thalaq. Ya. May yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu, maka menjadikan Allah lahu bagi orang itu min amrihi yusra, dari perkaranya yusra menjadi mudah. Takwa dulu kepada Allah, betul-betul takwa. Ya, takwanya kan sudah Bapak katakan berkali-kali arti makna takwa itu. Ilmu, amal, istiqomah itu takwa. Beramalnya sertai dengan ilmu. Lalu tetapkan beramalnya itu. Jangan berarti hanya karena sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada udur, berarti karena malas, ya itu menunjukkan sudah putus namanya. Nanti juga tak, nanti tak ringkas. Terus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Itu sudah, ini janjinya Allah. Bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, wa man, siapa nih wong, siapa orangnya, yattaqillah, yang bertakwa terhadap Allah, yaj'al lahu, maka dikatakan Allah lahu bagi orang itu apa? Makhraja, dikeluarkan dari kesulitannya. Takwa, mendekati kepada Allah, bersandar, baru dikeluarkan dari kesulitannya. Makhraja, maknanya makhraja dikeluarkan, apanya? Dikeluarkan kesulitan-kesulitan hidupnya, perkaranya. Pan belai, mau kena musibah, alhamdulillah, cuma terdengar aja musibahnya, begitu. Ada ya Allah yang mengatur, ya pan kenang masalah dihindari oleh Allah. Dari orang Jawa jilalai, jilalai, turu jilalai, kari jilalai. Apa bahasa kitanya di sini? Kebenaran, kebetulan. Iya, kebetulan tertinggal, kebetulan tertidur, tuh dilalai gitu. Padahal sih dilalai itu karena Allah Ta'ala,
gitu. Dilalai cuma wong Jawa ngomong dilalai ya. Iya, karena Allah Ta'ala tertinggal, karena Allah Ta'ala tertidur. Jadi pas kejadian kita tidak tahu. Nah, itu begitu. Termasuk wayar juku minu khairul layah, bahwa termasuk makhroja wa ma yattaqillahu yaj'allahu makhroja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti janjinya Allah dikeluarkan makhroja dari kesulitan-kesulitan perkara hidupnya. Takwa belum kepada Allah, itu pertanyakan di situ. Kita takwa belum kepada Allah. Nah, jawabnya sudah. Jawaban tepatnya ada pada dirimu, Ben. Sudah. Nah, kamu takwa belum? Takwa tadi isinya kata dari 3 rangkaian kata-kata: ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmunya sudah belum, amalnya apalagi. Tapi banyak kadang-kadang amal tanpa ilmu. Nah, ini yang melewati dasar kebenarannya. Coba ilmunya dulu biar benar cara kerjanya, cara ibadahnya. Terus nah, baru wayar suku min khairul layah tasib. Allah akan memberikan rezekinya min wilayah tasib, dari yang tidak disangka-sangka. Padahal semua rezeki itu tidak disangka-sangka artinya. Semua rezeki itu tidak ada yang menyangka. Dapatnya berapa itu. Harinya, waktunya Allah yang menentukan. Terus wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wama dan liorana min dabati, dari dabat itu makhluk-makhluk kegremet lah istilah bahasa Jawa itu, makhluk-makhluk yang kecil, fil ardi yang hidup di dalam bumi itu, atau di atas bumi itu, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizquha, yang merezekikan kepada semua makhluk-makhluknya. Jadi sudah ada ketentuan rezeki bagi kita. Jadi ibadahnya jangan diterapkan untuk itu. Penghambaan kita kepada Allah itu salah cipta begitu. Nah, sholat yang wakil, karena banyak begitu. Sholat yang rajin biar rezekinya jangan diputus. Nah, sholat yang betul-betul biar maksud tujuannya berhasil, banyak yang begitu. Akhirnya salah cipta, salah arah. Yang seharusnya penghambaan niat kepada Allah betul-betul lurus sampai kepada Allah. Kalau betul-betul takwa, ya udah, itu janjinya Allah, tidak akan pernah ingkar. Gak percaya silakan begitu. Kamu jadi orang yang bertakwa dulu. Makanya jadi orang bertakwa dulu. Sudah belum begitu. Supaya diangkat kesukarannya. Syukur memang. Kadang-kadang begitu. Orang kaya pun kadang-kadang disiksa dengan dunianya, itu menjadi syukur. Jadi nggak ada henti-hentinya. Artinya apa? Dunia itu adalah fitnah. Tidak menjanjikan kebahagiaan juga. Banyak yang begitu. Dunia hartanya banyak, hidupnya morat-marit, keluarga, anaknya hancur-hancuran begitu, disiksa juga. Karena tidak ada ketakwaan di dalam kehidupan rumah itu. Tidak ada sinar dari Allah yang menyinari kehidupan rumah tangganya. Jadi sepahaminya, jadi tola buka minhu itahamulahu, permohonanmu minhu dari Allah itu itahamulahu, salah cipta. Kenapa? Betul salah cipta. Kalau kita mendefinisi menganalisa, sholat itu sudah penuh dengan berbagai macam permintaan, itu global, sudah mujmal, ringkas. Iya karena budua, iya karena nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, takwa dulu.
baru wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan, datang semua. Tuh, Fatihah sudah penuh maknanya sudah di dalam sholat. Makanya benarkan aja, benarkan penghambaan kita kepada Allah. Usahakan ibadah kita sampai kepada Allah. Jangan jadikan salah cipta. Sholat malam begitu rajinnya tujuan. Tapi salah nggak? Ya, Salah nggak? salah cipta. Salah tujuan begitu. Tapi kalau syariat nggak Apa itu? menyalahi syariat. Ya. Salam corona. Salam tentara ini. Ya, makanya dibenarkan dengan hakikat. Syariat itu batasannya dalam ruang tingkah laku secara dohiriyah syariatiyah. Yang menjadikan diterimanya amal itu tuh hakikat, bukan syariat. Dibagi hukum itu, syariat ada pada hukum halal haram, sah dan tidak sah. Tidak sah itu sholatnya tangannya ngangkat satu, itu hukum syariat. Haram karena beriba, itu batasan-batasan syariat begitu. Jangan boleh dibolehkan oleh hukum begitu. Tapi itu pun mengacu sesungguhnya kepada hakikat. Makanya kita mengisi dengan hakikatnya supaya ibadah itu mengerti, mengenali di dalamnya begitu. Ya, kalau tidak dibiak dengan hakikat, maka selamanya ibadah kita kepada Allah tidak akan ketemu hakikatnya, kebenarannya begitu. Ya itu tadi, andaikan tidak diungkap dengan kesucian, dengan kebersihan ilmu, kebersihan hikmah, tak akan ketemu. Karena hakikat itulah yang menyebabkan, yang mewasilahkan diterimanya amal ibadah kita kepada Allah. Syariat hanya mewujudkan batal dan tidak batalnya perkara itu. Tapi untuk urusan diterima dan diterima adanya di hakikat. Puasa sah, puasanya sah, tapi diterima tidak amalnya. Urusan batin. Dia puasa 1 hari penuh, tidak minum, tidak makan, tidak membatalkan. Itu syariat. Dohiriyahnya jelas nyata. Dia muslim Islam karena sholat begitu. Sholatnya itu urusan hati di sini. Hakikat namanya. Yang menentukan diterima dan tidak terima yang ibadah itu adalah hakikat hati urusannya. Makanya sholat itu nanti ada bagiannya. Ada sholat syariat, urusan dohiriyah. Yang menentukan batal dan tidak batalnya perkara itu. Yang kedua ada sholat batin di macam-macam. Nah, sholat batin inilah yang menentukan diterima dan tidak diterimanya ibadah itu. Ada sholatul wusta. Makanya ahli syariat tidak mampu, tidak sampai kepada hasil penafsirannya tentang makna daripada sholatul wusta ini. Di dalam syariat dimaknai sholat wusta itu sholat asar, sholat yang waktunya susah. Loh, apa bedanya dengan sholat subuh? Bagi mubin. Nah, di makna ditafsiri oleh ahli hakikat muhakkikin, nek sholat wusta itu sholatnya hati. Paling susah untuk bertemu kepada sang kholiknya. Benar enggak? Itu sudah. Makanya syariat tidak menyambut, tidak mampu. Karena syariat itu urusan dohir. Ini gamblang pula sudah gitu. Ya dulu cerita bapak dulu. Bapak jadi imam, jadi ngimami itu dari bujangan, bayangkan coba. Tahun 85-87 bapak sudah ngimami di musola dengan modal syariat sudah ada, sedikit ilmu tafsir.
kitab-kitab fikih, kitab tauhid. Tapi dalam penjelasannya masih syariat, belum menyentuh waktu itu. Fikihnya ya sudah terbilang menengah sampai ke Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Irsadul Ibad, Riyadul Badi'ah. Bapak ngaji tak itu sudah hampir nyampe 15 guru Bapak ngaji. Saat itu Bapak belum mengenal tentang apa sih itu hakikat ilmu itu. Jadi perasaannya itu cukup dan cukup. Perasaannya ya tidak merasakan. Ibadah kita itu diterima dan tidak diterima tidak merasakan. Dosa dan tidak berdosa sama sekali tidak merasakan sehari-hari begitu. Karena yang merasakan penuh akan dosa itu batin. Bahwa kita berdosa kepada Allah itu hati, roh, bukan syariat. Setelah hakikat Bapak mengenal tahun 90-an, ya masih bujangan waktu itu Pak, kenal dengan orang-orang segolongan Pak Idham Khalid ini, ya beliau sebelum seusia Bapak sudah di atasnya, gitu. Pak Supron Makmul almarhum, pendiri Nahdlatul Ummah, gitu. Tapi mereka sudah senior, sudah ngaji lama, mengenali menggeluti ilmu-ilmu hakikat. Gitu. Sama dengan pengarang Mudarun Nafis, Kalteng. Itu zamannya itu. Bahwa waktu itu masih bujangan. Ya sehari segitu, Pak. Tapi Bapak sudah ngimami, Pak. Perasaan cukup. Begitu dikenalkan dengan ilmu hakikat, terjungkal, Bapak. Begitu sampai di Kerawang ditanya, tadi sudah sejauh mana ngajinya? Ya sebatas ini. Ada kenal iman. Aduh, mau jawab apa ini? Ya hanya sebatas yang aku kenal aja. Rukun iman sekian. Kemudian ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah. Ada tahu Allah, sifat-sifatnya Allah. Ya yang 20 itu, ya itu sebatas kami bisa menghafalkan saja. Tapi kami tidak mengenali. Apa artinya sifat wujud? Bingung. Lalu wujudnya Allah itu di mana? Bingung, Bapak. Satu pun nggak ada bisa yang jawab, Bapak. Satu pun nggak ada. Sampai ditanya rukunya tauhid ada berapa? Wah, bingung. Pasal Bapak ngaji sudah banyak. Bapak lama jadi imam Khairul imam itu. Perasaan Bapak sudah lama ada modal ngaji. Nyampe di tempat itu nggak bisa berkutik apa-apa ya. Iya betul, memang adanya begitu. Karena yang tidak pernah aku kaji selama ini ya untuk dikenalkan begitu disampaikan oleh Allah dalam majelis itu. Begitu. Ternyata disitulah tempatnya digembleng juga orang-orang sekelas Pak Idham Khalid digembleng di tempat itu. Pak Supron Makmul digembleng di tempat. Jadi menghilangkan keraguan betul-betul lama. Tapi dia nggak mau dibilang toreko. Dia memperkuat iman dan Islam begitu aja. Memang isinya begitu hakikat. Barulah Bapak mengenal itu. Caranya ibadah, prakteknya ingat kepada Allah satu persatu. Lalu apa? Selama yang Bapak jadi imam itu kosong plong. Pokoknya terkulai lah lemah. Bapak ingat aku mimpin sholat di belakang itu banyaknya orang, ya Allah. Hatiku tidak pernah berkiblat kepada sang maha kiblat. Itu aja, lingan-lingan. Ketika kami mengatakan kami tidak jelas, tidak mengerti apa yang kami katakan, akadnya begitu. Allahu Akbar, kami tidak mengenal keakbaran Allah.
mulai dari bismillah, bismillah, alhamdulillah sampai waladolin, begitu padatnya makna itu mujmalul kitab. Ada di Al-Fatihah pun tidak mengenali gitu. Sampai di situ baru terkuat. Gitu. Ya, makanya ya kadang-kadang begitulah. Di masjid nggak ngimami, ada masalah, tidak ngimami. Kayak ngimami ya kita jaga fitnah. Mentang-mentang tua gak mau ngalah gitu. Kadang begitu, ada pas giliran bapak di belakang nggak tega juga. Karena di suatu saat kamu sudah sampai ke dalam makam suluk khairul, kamu ngerti nanti ketika kalimah orang itu keluar, dia ingat dan tidak, kamu ngerti nanti betul dia nyembah dan tidak kepada Allah, kamu paham nanti itu. Ya, bapak anak-anak tidak juga dia berada di belakang itu, kadang salah kepada Allah. Ya begitulah. Apalagi dimurotalkan kan sudah, bismillahirrahmanirrahim, kacau balau sudah, terlena dengan murotalnya, lupa dengan tujuan ibadahnya. Begitu sudah, nanti habis sholat ya sudah sholat, itu sholat syariat, hakikatnya tidak sholat. Maka untuk membenarkan itu hadirlah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu hikmah-hikmah di dalam yang itu. Namanya ilmu-ilmu khusus yang kayak begini tidak bisa diungkapkan di luar umum yang belum nyampe kepada makomnya. Sangat begitu. Kan dulu juga bapak penyesuaian dulu setelah 5 tahun baru setelah digembleng ngaji di tempat ilmu hakikat, tidak setahun mengerti apa bisa melaksanakannya, lasiban tidak. Bapak penyesuaian diri karena apa ya, mungkin sedikit wadah spiritual yang ada di dalam hati bapak butuh penempaan dulu baru mungkin mengembang di dalam hati. Awalnya ya Allah apa ya masya Allah apa itu terus begitu sakitnya di sini panasnya begitu untuk meyakini yang dulu tidak ada, sekarang hadir untuk belajar diyakini. Nah, ya tapi sekarang alhamdulillah sudah begitu. Saya melihat asal mendengar, pas Allah memperdengarkan lalu iqbal menghadap hati ini kepadanya. Di luar sholat bisa menghadap, belajarnya begitu. Di luar sholat bisa menghadap kepada Allah, bisa sholat. Nah, pas di saat melaksanakan kewajiban sholatnya berjalan bersama, terbit itu. Nah, ini. Maka baru mengerti di dalam sholat itu sudah penuh permintaan manusia, kebutuhan manusia ada di dalam sholat itu. Sujudnya kita kepada Allah itu sudah mengandung makna permintaan daripada keseluruhan kebutuhan hidup yang ada di dunia ini. Sudah ada. Diungkapkan dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan asmamu. Asmane Gusti Allah. Kamu kenal asmanya Allah gimana? Kan susah. Tapi setelah kamu tempat dengan ilmu yang apa aja sekarang begitu kan, baru kamu mengenal asmanya Allah. Ternyata semua penjelasan sifat-sifatnya Allah itu supaya dimengerti oleh hambanya, maka Allah tajalikan kepada hambanya sifat-sifatnya, sifat mengertinya, sifat ilmunya, sifat kalamnya, sifat samaknya, basirnya itu ditajalikan kepada makhluknya, baru kita mengerti. Oh iya, Allah itu maha ilmu, maha ngerti, kita ngerti kan begitu. Itulah ya, ngertinya kita itu, ngertinya itu zatnya Allah, itu Allah miliknya begitu. Nah, ketika kalau ada orang dikasih pengertian lalu tidak mengakui itu milik Allah, ya sudah, kufurnya kufur, dongoknya dongo, artinya puncaknya orang kedunguan begitu sudah. Nah,
Dari mana belajarnya? Tauhid kan. Hakikat syariat tidak menjangkau ke arah itu. Siapa sih guru makan dia? Iya. Itu. Ya, begitu kan. Ayo. Jadi kita makanya belajar muraqabah. Menjiwai, menginjen-injen istilah bahasa Jawa. Menganalisa sifat-sifatnya Allah yang dimadharkan, yang dijelaskan di dalam diri manusia yang terselubung oleh rangka keduniaan ini. Ini rangka, ini namanya dunia, ini alam dunia di dalam akhirat. Paham? Manusia isinya adalah dunia, akhirat. Akhiratnya di dalam, dunianya di luar. Suatu saat kita akan keluar dari dalam dunia ini, keluar dari jasad menuju alam sementara, alam kubur. Itu sudah jadi sudah menjadi kepastiannya begitu. Dunia akan hancur. Kiamat itu pasti nyatanya. Kiamat pertama pasti itu. Dalam jarak dekat akan kiamat. Siapa? Awak kelasipan kiamat. Enggak lama lagi, dihitung aja, Pak. Umur Tahun. Belum nikah udah mana sih, Bang? ya enggak dihitung, kalau umumnya umurnya 100 tahun. Amin, 100 tahun ya. Iya, sekarang udah berapa tahun? 30 kurang lebih, itu 70 enggak terasa. Pemilu tahu-tahu buat tidak putih semuanya rambutnya kayak apa. Enggak terasa begitu. Tapi biarpun kamu usianya 70, perasaan masa itu kemarin. Terlewatan itu kemarin ya, enggak lama, masih muda. Ya begini yang ada. Tapi aduh, jasadnya kerenggah begini. Bengnya. Tapi dalamnya perasaan kemarin ya. Kayak kamu ngitung hari tidak terasanya, lewatnya hari tidak terasa melewati kita. Kan begitu. Kemarin aja itu nafsu tetap muda. Karena nafsu tidak akan pernah tua. Yang tua adalah dunianya. Zamannya, masanya. Kiamat pasti datang kepada kita. Begitu. Illa wajah, kecuali Allah yang tidak hancur. Jadi apa yang Allah izinkan itu sudah. Itu nggak usah kiamat kapan datangnya, pasti datang, nggak lama lagi. Pada diri masing-masing itu pasti begitu. Nah, ini alhamdulillah begitu. Jadi janganlah sering memohon-mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna, Allahumma qawin. Aduh, sudahlah. Betulkan saja ibadahmu kepada Allah. Usiamu sudah ditentukan oleh Allah. Maka yang penting takwa dulu kepada Allah. Dengan takwa itu tersimpan sesuatu hikmah yang tidak kita mengerti. Yang penting sholat supaya ingat kepada Allah, bagaimana caranya. Ya, jangan sholat menghamba kepada Allah saat menyembah kepada Allah lalu tidak menyembah. Ini yang kita menjadi kufur, tidak terasa, menjadi tuntutan nanti di akhirat yang akan menjadi nerakanya kita kan itu. Itulah yang wajib kita berikan di alam dunia ini sebelum kita keluar dari dunia. Dari apa? Dunia ini dari ya. Orang berpikir dunia itu begini, nggak usah. Inilah dunia, jasad kita. Dalamnya adalah lautan ilahiyah. Apa sih lautan ilahiyah? Kok kita bisa berpikir ya, Masya Allah. Kok kita bisa ya macam-macam, punya perasaan. Apa itu? Di mana posisinya? Tidak akan pernah ada yang tahu. Itulah lautan ilahiyah, penuh dengan rahasianya Allah. Tapi pernahkah kita berpikir ke arah itu untuk menyentuh sifat-sifatnya Allah yang begitu latif di dalam diri kita, begitu halus? Tak ada. Jarang kan, kecuali ilmu-ilmu khusus yang seperti kayak begini, mengenal diri, mengenal Allah. Sekali lagi, tolabuka minhu ithamu lahu. Memohonnya kita tentang rezeki kepada Allah itu menunjukkan salah cipta, salah penyembahan, salah penghambaan kepada Allah. Walaupun di Al-Quran itu unistajib lakum, berdoalah secara adabnya. Berdoa
kepada Allah. Jadi memohonnya kita kepada Allah itu adalah ungkapan penghambaan kita kepadanya. Jangan hanya suatu kebutuhan kita yang kita minta. Ya Allah, rumah mau hancur ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Enggak banyak-banyak ya Allah, 100 sak aja ya Allah. Kan enggak beres begitu. Karena ada di TV-TV tuh, aduh, itu doanya artis begitu. Ya Allah, Allah diwarai sampai nangis-nangis ya, Bin? Iya. Waduh, ya Allah. Geblek ya kan, kedunguan. Jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah, maka wa mayyataqillahu makhraja. Allah tidak akan ingkar janji kepada hambanya yang betul-betul bertakwa. Makanya tadi Bapak tanya, kamu takwa belum? Ya kan, takwa itu terdiri daripada 3 alternatif: ilmu, amal, istiqomah. Berilmu belum? Ngomongnya bingung mungkin. Ilmu apa yang mau dibilang? Syariat ya sudah terlalu tinggi begitu. Hakikat kelewatan gitu. Istiqomah ya lagi dilakukan begitu, lagi diusahakan kan begitu. Ayo makanya. Kalau ini sudah 3 pokok ini berjalan, tetapi terus kita mohon kepada Allah, caranya kita beristiqomah, caranya kita berilmu, sandarkan kepada Allah, ya. Memohon hidayah terus menerus, jangan pernah berhenti atas ketidakmengertian kami ya Allah. Aku bersandar kepadamu, kepada petunjuk-petunjukmu, supaya kami tidak salah dalam melakukan ibadah kepadamu itu. Supaya orang jangan ngaku pintar. Makanya di syariat kadang-kadang begitu kan, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada alim dunia, ada alim akhirat. Nanti dalam Ihya itu dijelaskan, orang-orang alim nunggu pandangan dunia. Yang disebut alim dunia, yang disebut alim akhirat itu seperti apa? Yang disebut alim dunia akhirat seperti apa? Begitu sudah ya, Bin. Nah, ini Bapak dulu pernah mengatakan ini tentang rahasia begini ya. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun. Nah, ini ketemu. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun. Dulu sebelum Khairul berangkat, Bapak sudah memberikan penjelasan ini. Ma min, tidak ada. Orang anak tidak ada. Min nafsin, dari nafas. Tubdihi, keluar dari diri kita. Tidak ada. Illa walahu, kecuali itu adalah walahu, milik bagi Allah. Lahu itu bagi Allah. Keluarnya nafas kita, keluar masuk itu bukan kita yang melakukan, tapi walahu, itu Allah yang melakukan. Nafas itu, nafas itu keluar masuk bareng, keluar masuk. Makanya dalam doanya Syekh Ibnu Athaillah, gimana doanya itu biasa Bapak doakan gitu. Wa maghfiratika wa birahmatika wa maghfiratika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajhul apa ya Allah, nanti kalau doa baru ingat mau diucapkan. Jadi ya kira-kira yang masuk itu menjadi benar, yang keluar dengan perbuatan, dengan tingkah juga menjadi benar. Apa yang masuk kira-kira menjadi ingat kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan, diamalkan begitu menjadi ingat kepada Allah. Sidqi. Itu doanya Syekh Ibnu Athaillah. Supaya kedua-duanya menjadi benar. Napas yang keluar, yang masuk, supaya benar semuanya. Coba berapa napas yang sudah kita keluarkan dan tidak benar keluarnya itu, jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Kembali kepadanya,
itu udah ngawur semuanya. Apalagi yang kita lakukan melalui lewat tingkah ini. Banyak tingkah-tingkah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sudah berapa pekerjaan tidak sampai di hadapan Allah, padahal gerak itu Allah yang menggerakkan. Kita hanya ada niat di sini, ini gerak Allah yang menggerakkan, niat di sini Allah menggerakkan. Ini prakteknya begitu. Kita cuma niat sesungguhnya, karena Allah yang menggerakkan. Coba betapa kasih sayangnya Allah, begitu Harun. Cuma ini butuh keyakinan tinggi, makanya ditempa dari awal. Ini cuma niat. Siapa yang berniat membersihkan, maka Allah membersihkan. Siapa yang berniat untuk membersihkan, untuk memurnikan hati, mensucikan hati, maka Allah sucikan hatinya. Padahal cuma niat. Krek niat, Allah menggerakkan. Jadi ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun. Kepastian fika, disitulah di dalam napas itu ada qadarnya Allah. Fika, di dalam dirimu, di dalam diri kita itu ada takdirnya Allah. Bersama dengan keluar maksudnya napas, itulah di situ rahasianya Allah ada bersama di dalam diri kita. Takdirnya Allah menentukan. Makanya dulu Allah sudah Bapak sudah pelajari, sudah kasih kuncinya. Bangun tidur ingat nafas, mana nafas yang lebih banyak, disitulah mudah-mudahan takdirnya Allah lebih baik. Tahu diamalkan apa tidak. Barangkali sudah lapuk mungkin. Oh, ada Ya, keperluan ini gitu ketawa ya. ini sudah jelas. Ya. Keperluan ya, Pak. Begitu. Keluar. Allahu Akbar. Iya, tapi ingat dulu kepada Allah, bersandar dulu baru menentukan ya Allah. Ya makanya dikasih dua lubang hidup untuk mengetahui. Ada kanan, ada kiri. Dua lubang ini kanan kiri tidak akan pernah sama keluarnya. Itu menentukan kepastian dari Allah untuk yang terbaik, cari yang terbanyak. Jika tersendat semuanya hentikan dulu langkah itu. Allah itulah ilmu hakikat, begini perjalanannya. Nah, ya sudah, untung kamu jauh sudah Bapak sudah kasih jauh pengertian ini, Pak. Kalau tidak diamalkan dosa besar. Makanya mulai, kalaupun lupa ya itu namanya kodrati manusia. Makanya memohon diingatkan kepada Allah. Ya, supaya melangkah kemana saja terhindar dari takdir yang tidak baik. Ya, enak banget. Kadang-kadang sama, bingung, diamkan dulu, berhenti mohon kepada Allah. Nanti juga hadir. Nah, itulah rahasia dari Allah untuk kalian. Jadi ma min nafsin illa walahu tubdi illa qadaru fika. Tidak ada napas yang keluar darimu atau itu dikeluarkan oleh kamu, bukan, itulah Allah rahasianya. Menghidupkan kamu lewat napas itu, dan dalam napas itu adalah ada takdir Allah mengikuti. Ini jarang. Pengertian ini jarang dikeluarkan oleh orang-orang ajar hikam pun jarang. Banyak orang ajar hikam tapi dia mengeluarkan pengertian ini sayang betul kalau tidak diamalkan, sayang betul, rugi besar. Ya, mungkin bapaknya kena dosa besar gitu. Gitu ya Pak. Bangun turu, bangun tidur, sebelum bangun. Allah, belajarnya begitu. Maksudnya Pak, belajar ingat napas, ingat Allah nanti. Ingat napas, ingat yang membuat, yang memperjalankan napas. Allah, ya begitu menghadap hati itu kepada Allah. Jadi bangun tidur kita tidak ingat, tidak dikacaukan dengan pekerjaan. Waduh, besok apa yang mau dikerjakan itu banyaknya. Enggak. Bangun tidur, apa yang Allah akan takdirkan pada hari ini. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, takdirkan untukku yang terbaik di hari-hari selanjutnya. Itu. Maka kelupakan itu hilang.
biar banyaknya pekerjaan, enteng melaksanakannya, ringan khairul ringan begitu. Dikasih keringanan oleh Allah, karena apa? Yang meringankan itu Allah. Maka perkara yang sulit-sulit itu dihilangkan karena kita lebih dahulu menghadap kepadanya. Kita tidak menghadap kepada selain daripada Allah. Kepada apa? Kepada pekerjaan itu yang merupuki, yang menyulitkan begitu. Tapi kita dahulukan menghadap Allah, maka ringanlah, hilanglah kesulitan-kesulitan itu oleh yang ya begitu, nggak bisa diungkapkan lagi itu. Itu Bapak cerita tentang nasib Bapak dulu, kronologisnya mengenal ilmu begini dan ketika begitu Khairul, ketika Bapak belum mengenal ilmu ya begitu, merasa hebat saja, merasa sudah ngerti, sudah alim betul, jamaahnya banyak, mimpi jadi imam, aduh bujangan lagi gagahnya, begitu ya Allah. Ditanya nggak bisa berbuat apa-apa. Allah mempertunjukkan, membuka aibnya, membuka kebodohannya dengan hidayahnya, begitu. Itu hakikatnya kan begitu. Allah Bapak dipertemukan ilmu hakikat itu membuka kebodohannya, memperlihatkan kelemahannya, begitu dibuka oleh Allah. Itulah kamu, aduh iyalah apa-apaan nih. Selama ini ibadahku ternyata wallah ibadah-ibadahan masih kan. Padahal perasaannya hebat betul begitu. Bangun subuh, bangun malam, tapi hampa, ternyata hampa, kosong menghadapnya. Ibadah hanya ada, tingkahnya ada, tapi kosong di dalamnya. Baru Allah Akbar itu sudah terbang, entah kemana, ke pasar, ke tikungan, macam-macam sudah. Disulitkan oleh berbagai macam godaan di dunia ini. Di antara termasuk juga setan yang selalu menyesatkan, selalu mengikuti kita. Ya, begitu kan? Maknanya setan kamu sudah mulai mengenal. Dulu tidak mengerti apa sih makna adu mubin, Bapak sudah menjelaskan begitu jelas. Gitu. Kok daripada setan, tapi jangan menyatakan orang lain. Nanti kamu tertipu sendiri oleh setan, disesatkan. Wah, itu ada setannya, kamunya setan padahal. Begitu. Hati-hati, setan itu licik. Ya, setan nyangka setan gitu. Besok pas ini malam Sabtu nyampe di babnya setan, siap-siap aja. Siapa setannya nanti kamu tahu. Itu aja malam hari ini. Banyak yang Bapak katakan, insya Allah memberkahi kita, menyapa hati kita semuanya. Ini ilmu dari ulama, dari aulia, untuk meluruskan perjalanan ibadah kita kepada Allah. Insya Allah lurus. Itulah tujuan kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, bukan orang-orang yang dikasih siksa oleh Allah di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.